Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita pada liqa yang sekarang. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikut beliau yang dengan mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuslah segala kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik lagi soleh. Kita mulai pertemuan kita pada hari ini membahas tentang kitab Riyadhis Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf rahimahullah. Hadis keempat. Wa an Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarakukum fil ajr rawahu Muslim. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman bil madinati khalafna ma salakna syi'ba wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhr. Dari sini diriwayatkan oleh Abu Abdillah Jabir ibn Abdillah. Beliau ini adalah ahadul muktsirina bi riwayatil hadis. Jadi salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membantu umat ini, umat Islam dalam menegakkan ajaran-ajaran agamanya. Di antara orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis, yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian yang kedua Abdullah ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah radhiyallahu anhu, kemudian yang kelima Jabir, yang kelima Abdullah ibni Abbas, yang keenam adalah Jabir ibni Abdillah yang kita baca sekarang ini, perawi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau radhiyallahu anhu berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Jadi ghazah dalam bahasa Arab itu peperangan ada dua. Yang pertama adalah ghazwah dan yang kedua ma'rakah. Apa bedanya ghazwah dan ma'rakah? Adapun ghazwah adalah peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada peperangan tersebut dan terjadi pada saat ahdir Rasul, pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun ma'rakah adalah juga peperangan, akan tetapi beliau tidak mengikuti perangan tersebut. Contohnya ma'rakah Mu'tah, pada perang Mu'tah Nabi SAW tidak mengikuti perang tersebut. Adapun ghazwah, Nabi SAW ikut beserta para sahabat berperang memerangi kaum kuffar dan juga musyrikin. Kemudian inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di kota Madinah itu terdapat orang-orang masirtum masiro, tidaklah mereka berjalan pada tidaklah kalian berjalan pada suatu jalan, dan juga wala qata'tum wadiyan, dan juga tidak melalui sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian.
habasahumul marad, akan tetapi mereka dihalangi oleh sebuah penyakit. Wa fi riwayat, dan di riwayat lain disebutkan illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka juga mengikut serta dengan kalian dalam pahala tersebut. Warawal Bukhari, dan diriwayatkan oleh Bukhari radhiyallahu anhu dari riwayat Anas, kan tadi dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dalam sebuah peperangan. Dijelaskan kepada riwayat setelahnya bahwasanya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berperang. Di sini jelaskan raja'na min ghazwati Tabuk. Kata Anas radhiyallahu anhu, salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis juga, kata beliau, kami berperang bersama Nabi SAW di Ghazwati Tabuk, peperangan Tabuk. Sedikit menyinggung masalah Tabuk, peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Dan pada saat itu kaum muslimin sekitar 30.000 orang melawan kaum Rum yang berjumlah 40.000 orang. Dinamakan juga perang Tabuk itu dengan Ghazwatul Usrah, peperangan yang sulit. Kenapa? Karena di sana para sahabat radhiyallahu anhum kesulitan di jalan-jalan tersebut. Pada saat itu musim panas yang sangat terik, dan juga hilangnya perbekalan, maksudnya tidak ada makanan dan minuman pada saat itu, sampai para sahabat radhiyallahu anhum ajmain memakan awraq, daun-daun pepohonan, dan juga beliau semuanya menyembelih unta-unta beliau, sampai diriwayatkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum dengan satu unta dinaiki oleh 10 orang. Masya Allah, begitu besarnya dan tekad sahabat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka sampai di perang Tabuk, mereka mendapati kaum Rum, dan Masya Allah, kaum Rum takut akan kaum muslimin. Melihat kekuatan dan kekuatan tempur umat-umat muslim, mereka pada berlarian. Kemudian pada saat itulah petinggi-petinggi kaum Rum membuat perjanjian kepada Nabi SAW dengan membayar jizyah. Dan pada saat itulah Rum takut kepada kaum muslimin. Kemudian inna aqwaman bil Madinah khalafna. Jadi di riwayat lain, kaum-kaum terdapat di Madinah, kemudian mereka tidaklah berjalan sama seperti kita, dan tidaklah melalui wadi kecuali mereka bersama kita dalam pahala. Akan tetapi habasahumul udzur, mereka tertahan karena udzur. Makna hadis di sini bahwasanya seseorang yang berniat untuk melakukan amal soleh, akan tetapi dia terhalang oleh suatu kendala, baik berupa sakitkah, udzurkah, atau yang lain-lain, maka ditulis baginya pahala yang sempurna. Adapun misalkan dia beramal, akan tetapi pada saat itu atau setelahnya dia mendapatkan udzur, sakit atau dalam keadaan sekarang corona, maka yang sehari-hari dia lakukan, misalkan sholat ke masjid, maka akan ditulis baginya pahala yang sempurna. Berbeda misalkan apabila orang tersebut tidak pernah misalkan sholat di masjid, atau dia tidak pernah puasa 3 hari di tiap bulan, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian dia cuma berniat kepada Allah untuk melakukan amalan tersebut, akan tetapi dia tidak beramal, maka baginya adalah pahala niat saja. Di sini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan dari riwayat At-Tirmidzi, wa kana rajulun faqirun yaqul, dan pada saat itu orang-orang miskin berkata kepada Nabi, lau anna lima la fulanin la alimtu fihi mithla amali fulan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Maka seorang fakir tersebut bertanya kepada Nabi, jikalau kami mempunyai harta yang banyak seperti
harta fulan, maka kami akan beramal sepertinya, bersedekah, berinfak. Kemudian Nabi SAW berkata, fahuwa biniyatihi fa ajru ma sawa, maka niatnya sama, pahala mereka berdua sama. Maksudnya di sini pahala mereka sama sesuai dengan niat. Adapun amalan dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan amalan-amalan tersebut pada sebelumnya. Misalkan orang tersebut biasa sholat sunnah, tahajud, dia setiap malam mengerjakan. Kemudian pada malam tertentu karena dia ada halangan baginya atau bersafar, dia tidak melakukan amalan tersebut, maka dia dihitung pahalanya sempurna. Adapun yang seperti kasus yang tadi, orang tersebut tidak pernah sholat tahajud, kemudian dia berniat kepada Allah ingin sholat tahajud malam tersebut, dia mendapatkan nilai pahala niatnya, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala amalnya. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala sangat merahmati hamba-hambanya dengan para sahabat yang tidak ikut dalam berperang karena terhalang oleh mereka uzur atau juga sakit. Maka para sahabat yang sakit di Madinah tersebut mendapatkan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Faedah yang dapat diambil dari hadis ini bahwasanya yang pertama, orang yang melakukan perjalanan atau ingin berjihad di jalan Allah, kemudian dia dihitung pahala perjalanannya sebagaimana hadis Nabi SAW yang telah kita singgung, tidaklah kalian berjalan suatu perjalanan atau melalui sebuah lembah kecuali syarakakum fil ajr, mereka bersama kalian dalam pahala. Ini bukan karena sahabat itu tidak pernah ikut jihad, ini beliau radhiyallahu anhu majma'in mengikuti terus-menerus jihad di jalan Allah, menegakkan syariat Allah. Akan tetapi pada saat Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk, dia tidak mengikuti karena ada uzur dan sakit. Maka sahabat tersebut akan mendapatkan pahala di sisi Allah sesuai dengan pahala mujahidin yang pada perang Tabuk tersebut, kehamilan secara sempurna. Kemudian yang kedua, rahmat Allah Azza wa Jalla sangatlah luas, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berkata dalam surah Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku itu mencakup segala apapun. Salah dan hilaf dari saya pribadi saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.